Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, mari kita hening sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan denyut kehidupan yang saat ini bergetar dalam diri kita. Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan napas ini bukanlah milik kita? Bahwa hidup yang sedang kita jalani saat ini sejatinya hanyalah titipan, sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hidup bukan sekadar perjalanan singkat antara lahir dan mati. Hidup adalah pesan suci, sebuah perjanjian halus antara jiwa kita dengan Sang Pencipta sebelum kita diturunkan ke bumi. Kita mungkin sering lupa bahwa setiap langkah yang kita tempuh, setiap kata yang terucap, dan setiap rasa yang hadir adalah bagian dari tanggung jawab besar yang disebut amanah. Pernahkah kita bertanya dalam hening malam, mengapa aku hidup? Untuk apa aku diberi waktu? Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dariku? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan, melainkan kunci menuju kesadaran terdalam. Karena hidup tidak pernah berdiri sendiri. Hidup selalu terkait dengan sumbernya, Allah Tuhan yang Maha Menghidupkan. Bayangkan, jika tubuh ini adalah sebuah lentera, maka cahaya yang meneranginya adalah amanah. Tubuh bisa padam, waktu bisa habis, namun cahaya itu harus kita jaga agar tetap menyala sampai saat kita kembali. Inilah hakikat amanah, menjaga, merawat, dan mengembalikan titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Amanah hidup bukan hanya menjaga diri dari kesalahan. Lebih dari itu, ia adalah panggilan untuk memberi makna. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri? Apakah kita merawat tubuh ini atau justru menyiksanya? Bagaimana kita memperlakukan sesama? Apakah kita membawa manfaat atau malah menebar luka? Bagaimana kita memperlakukan alam? Apakah kita menjaganya atau justru merusaknya? Semua itu akan kembali sebagai jawaban. Sudahkah kita menjaga amanah? Hidupmu bukan kecil, hidupmu bukan kebetulan. Engkau adalah amanah yang besar. Tuhan menitipkan dalam dirimu sebuah kekuatan, sebuah cahaya, sebuah misi yang jika engkau rawat akan menyinari dunia di sekelilingmu. Namun sayangnya kita sering terjebak dalam kesibukan dunia. Kita mengejar harta, mengejar pujian, mengejar segala yang fana hingga lupa bahwa semua itu hanyalah bayangan. Kita lupa pada pesan awal, hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Dunia hanyalah persinggahan, bukan rumah abadi. Dan setiap persinggahan membawa tanggung jawab. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau kita sia-siakan hingga tiada tersisa? Sobat Rumi yang dirahmati Allah, hari ini mari kita jadikan momen untuk merenung. Jangan biarkan hidup sekadar lewat tanpa makna. Jangan biarkan amanah Tuhan yang suci ternoda oleh kelalaian. Setiap nafas adalah panggilan, setiap detak jantung adalah peringatan bahwa kita sedang membawa titipan yang suatu hari akan kembali kita serahkan. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah aku menjaga hidupku sebagai amanah? Sudahkah aku menjadi hamba yang diinginkan Allah? Ataukah aku masih sibuk mengejar fata morgana yang akan hilang bersama waktu? Hidup ini, sahabatku, adalah ujian yang halus. Tidak selalu hadir dalam kesulitan, kadang justru hadir dalam kelapangan. Tidak selalu dalam kesedihan, kadang justru dalam kegembiraan yang membuat kita lupa. Maka tugas kita adalah menjaga kesadaran bahwa apapun yang terjadi, sejatinya adalah bagian dari amanah. Dan kelak, saat semuanya selesai, ketika waktu berhenti, kita akan berdiri di hadapannya. Tidak dengan harta, tidak dengan gelar, tidak dengan kebanggaan dunia. Kita hanya membawa satu hal, bagaimana kita menjaga amanah hidup yang telah dititipkan. Sahabat jiwa, mari kita buka hati. Mari kita lembutkan batin, mari kita kembalikan kesadaran ini kepadanya. Karena hidup adalah amanah, dan amanah itu adalah jalan pulang. Setelah kita menyadari bahwa hidup ini adalah amanah, maka langkah pertama yang harus kita renungi adalah amanah terhadap diri kita sendiri. Sebelum kita bisa menjaga orang lain, sebelum kita bisa mengemban amanah yang lebih besar,
Kita harus mampu menjaga diri ini, tubuh, pikiran, dan jiwa yang telah dititipkan oleh Tuhan. Pernahkah kita benar-benar duduk hening, lalu memandang ke dalam diri? Tubuh ini, yang setiap hari kita gunakan berjalan, bekerja, bernafas, sejatinya bukan milik kita. Ia hanyalah titipan. Allah menitipkan tubuh agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia. Namun, berapa banyak dari kita yang sering melalaikannya? Kita isi tubuh ini dengan makanan yang berlebihan. Kita paksa dengan kerja tanpa henti, bahkan kita gunakan untuk hal-hal yang menjauhkan dari kebaikan. Padahal, tubuh ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Menjaga amanah diri berarti merawat tubuh dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar makan dan tidur, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan. Apakah kita memperlakukan tubuh sebagai kendaraan menuju Tuhan atau sekadar alat pemuas hawa nafsu? Lalu amanah berikutnya adalah pikiran. Pikiran adalah pintu yang bisa membawa kita pada cahaya atau justru menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Kita sering membiarkan pikiran kita dipenuhi prasangka, iri, dengki, amarah, hingga lupa bahwa pikiran adalah ladang yang harus dijaga kesuciannya. Allah menitipkan akal, bukan untuk memperdaya, tapi untuk mencari kebenaran. Akal adalah pelita, dan tugas kita adalah menjaganya agar tidak padam. Dan yang paling halus yang sering terlupakan adalah amanah terhadap jiwa. Jiwa, sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu bergetar di dalam batin kita. Jiwa yang rapuh bisa tenggelam dalam kegelisahan. Jiwa yang lalai bisa terseret oleh nafsu. Namun jiwa yang terjaga akan selalu kembali pada Tuhan. Menjaga jiwa berarti menjaga hati, tidak membiarkannya keras oleh dunia, tidak membiarkannya kotor oleh kesombongan. Hati adalah cermin tempat Tuhan memandang hambanya. Jika cermin itu berdebu, cahaya Tuhan sulit memantul. Tapi bila ia bening, maka cahaya ilahi akan hadir, menerangi setiap langkah kehidupan. Rumi berkata, "Di dalam dirimu ada sebuah taman. Rawatlah taman itu agar bunga-bunga cinta dan kesadaran tumbuh di dalamnya." Betapa indah pesan ini. Taman itu adalah diri kita. Jika kita biarkan dipenuhi rumput liar, keserakahan, kemarahan, keputusasaan, maka hidup kita pun penuh semak belukar. Tapi jika kita jaga dengan doa, zikir, ilmu, dan amal, maka diri kita akan menjadi taman yang damai. Tempat orang lain pun merasa teduh di dekatnya. Menjaga amanah diri juga berarti mengenal batas. Kita tidak bisa selalu kuat. Kita tidak bisa selalu benar. Kita tidak bisa selalu berkuasa. Menyadari kelemahan adalah bagian dari menjaga amanah. Karena dengan kelemahan itulah kita kembali pada Sang Kuat, Allah. Sobat Rumi, mari kita renungkan. Sudahkah kita menjaga amanah diri ini? Sudahkah kita merawat tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita dengan baik? Ataukah kita masih sering menelantarkannya? Ingatlah, jika diri kita sendiri tidak kita jaga, bagaimana kita bisa menjaga amanah yang lebih besar dari Allah? Mulailah dari yang sederhana. Menjaga tubuh dengan syukur, bukan dengan berlebihan. Menjaga pikiran dengan kebenaran, bukan dengan prasangka. Menjaga jiwa dengan cinta, bukan dengan kebencian. Inilah langkah awal amanah pertama yang harus kita emban. Karena sebelum kita bisa menjadi khalifah bagi orang lain, kita harus lebih dulu menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Hidup tidak pernah berdiri sendiri. Kita diciptakan untuk hidup berdampingan, saling terhubung, saling menguatkan. Amanah yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Karena setiap pertemuan, setiap interaksi, bahkan setiap kata yang terucap kepada orang lain, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak hanya menilai bagaimana kita beribadah dalam kesunyian, tapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia di sekitar kita. Bagaimana kita menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menghargai pasangan, menghormati tetangga, hingga bagaimana kita berlaku adil pada orang yang tidak kita sukai sekalipun. Semua itu adalah amanah. Kita seringkali lupa bahwa hati manusia itu lembut. Sekali kita menyakiti, bekasnya bisa menetap sangat lama.
Sekali kita mengkhianati, kepercayaan bisa hilang selamanya. Maka menjaga amanah terhadap sesama berarti menjaga lisan agar tidak menyakiti, menjaga janji agar tidak dikhianati, menjaga hak agar tidak dirampas. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Betapa dalam pesan ini, mencintai bukan hanya soal perasaan, tetapi juga perbuatan. Membawa kebaikan, menghindarkan keburukan, itulah bentuk cinta yang sejati. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang sudah kita temui dalam hidup ini, dari keluarga, sahabat, hingga orang asing yang hanya bertemu sekali. Semua pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari amanah. Setiap orang hadir membawa pelajaran, membawa pesan, membawa ujian. Ada yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ada yang mengajarkan kita tentang pengorbanan, ada pula yang mengajarkan kita tentang luka. Tapi semua itu adalah jalan agar kita semakin mengerti bagaimana menjaga amanah sesama. Amanah terhadap sesama bukan hanya tentang kebaikan yang besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering kita remehkan. Senyum yang tulus, sapaan yang hangat, mendengarkan dengan sabar, memberi pertolongan kecil, semua itu adalah bentuk nyata dari menjaga amanah. Karena bisa jadi hal kecil itulah yang menyelamatkan hati seseorang dari keputusasaan. Rumi berkata, kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh tuli dan bisa dilihat oleh buta. Begitu universalnya amanah terhadap sesama. Tidak ada alasan untuk menunda, tidak ada alasan untuk memilih-milih. Setiap manusia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saudaraku, mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kehadiran kita membawa ketenangan bagi orang lain atau justru membawa kegelisahan? Apakah kita menjadi penyejuk atau justru menjadi sumber luka? Ingatlah, setiap orang yang hadir di sekitar kita adalah titipan Tuhan. Maka memperlakukan mereka dengan baik adalah bagian dari menjaga amanah kepadanya. Dan kelak, bukan hanya ibadah kita yang akan ditimbang, tapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kita pulang dengan membawa tumpukan luka yang kita tinggalkan pada orang lain. Karena amanah sesama adalah amanah yang paling nyata, yang bisa dirasakan, disaksikan, dan dipertanggungjawabkan. Sobat Rumi, selain diri dan sesama manusia, ada satu amanah yang sering kita lupakan. Amanah terhadap alam semesta. Langit yang terbentang, bumi yang kita pijak, air yang mengalir, udara yang kita hirup, pepohonan yang menaungi, hingga hewan-hewan yang hidup berdampingan dengan kita. Semua adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Kita sering merasa bahwa bumi ini milik kita, seolah kita bebas menggunakannya sesuka hati. Kita tebang pohon tanpa batas, kita cemari sungai dengan limbah, kita biarkan udara penuh racun. Padahal setiap daun, setiap tetes air, setiap hembusan angin adalah ayat Allah yang bertasbih. Saat kita merusaknya, sejatinya kita sedang mengkhianati amanah. Alam bukan hanya tempat tinggal, ia adalah guru. Rumi pernah berkata, dengarkan bisikan alam karena di dalamnya ada pesan Tuhan. Pepohonan mengajarkan kesabaran, gunung mengajarkan keteguhan, lautan mengajarkan keluasan hati, dan langit mengajarkan ketinggian cita. Namun semua itu akan hilang jika kita tidak menjaganya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan penguasa yang sewenang-wenang. Khalifah berarti penjaga, perawat, pelindung. Maka tugas kita adalah merawat bumi sebagaimana kita merawat rumah kita sendiri. Karena sesungguhnya bumi ini adalah rumah besar bagi seluruh makhluk. Jika kita merusaknya, kita sedang merusak tempat tinggal kita sendiri. Coba kita renungkan. Apa jadinya jika sungai berhenti mengalir? Apa jadinya jika udara berhenti bersih? Apa jadinya jika tanah berhenti subur? Semua itu adalah tanda peringatan bahwa amanah alam sedang diabaikan. Dan pada akhirnya, manusialah yang akan menanggung akibatnya. Menjaga amanah terhadap alam tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar.
Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, menanam pohon, menjaga hewan, menggunakan secukupnya apa yang ada di bumi. Hal kecil, tapi jika dilakukan dengan kesadaran akan menjadi ibadah yang besar. Alam semesta adalah kitab terbuka. Setiap warna langit, setiap suara angin, setiap percikan hujan, semua mengingatkan kita pada Sang Pencipta. Saat kita merusak alam, kita sedang menutup kitab itu. Tapi saat kita menjaganya, kita sedang membaca ayat-ayat Tuhan dengan hati. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menjaga amanah terhadap alam? Ataukah kita masih menjadi penyebab luka bagi bumi yang kita pijak? Ingatlah, bumi ini akan menjadi saksi. Ia akan bersuara pada hari kiamat. Siapa yang menjaganya dan siapa yang merusaknya. Dan kelak ketika kita kembali kepadanya, tidak hanya manusia yang akan menjadi saksi, tapi juga semesta. Setiap tetes air, setiap hembusan angin, setiap butir pasir akan bersaksi apakah kita benar-benar menjaga amanah Allah di muka bumi. Sobat Rumi, setelah kita merenungkan amanah terhadap diri, terhadap sesama manusia dan terhadap alam semesta, muncul sebuah pertanyaan yang paling dalam. Sebenarnya, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Mengapa kita diberikan hidup, nafas, waktu, dan kesempatan berjalan di atas bumi ini? Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Namun menyembah di sini bukan hanya sebatas gerakan lahiriah dalam ibadah ritual. Menyembah berarti hidup dalam kesadaran penuh bahwa setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan adalah bentuk penghambaan kepadanya. Allah menginginkan kita untuk mengenalnya. Mengenal bukan sekadar dengan kata tetapi dengan rasa. Mengenal lewat kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah cerminan darinya. Bahwa kasih sayang yang kita rasakan adalah pancaran kasihnya. Bahwa keindahan yang kita lihat adalah pantulan cahayanya. Dan bahwa ujian yang datang adalah caranya menuntun kita pulang. Allah tidak membutuhkan kita. Dia maha sempurna tanpa kita. Tapi kita yang membutuhkannya. Hidup ini adalah jalan agar kita bisa kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Itulah mengapa Dia menitipkan amanah, agar kita tidak tersesat dalam dunia yang fana. Apa yang Allah inginkan dari kita? Dia ingin kita menjaga diri, agar tubuh dan jiwa ini kembali dalam keadaan suci. Dia ingin kita menjaga sesama, agar cinta dan kasih menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-Nya. Dia ingin kita menjaga alam, agar bumi tetap menjadi saksi kebaikan kita. Dan di atas semua itu, Dia ingin kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita hanyalah hamba dan Dia adalah tujuan akhir dari segala perjalanan. Kita sering mengejar kebahagiaan, mengejar kedamaian, mengejar cinta. Padahal semua itu hanyalah jalan yang akhirnya mengarah kepadanya. Tuhan menginginkan kita untuk menemukannya di balik segala hal yang kita cari. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, jangan bayangkan apa yang Tuhan inginkan sebagai sesuatu yang berat dan sulit. Sesungguhnya yang Dia minta hanyalah hati yang kembali, hati yang jujur, hati yang bersih, hati yang tidak berpaling darinya. Karena itulah bekal sejati yang akan kita bawa saat semuanya selesai. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ataukah kita masih sibuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang dunia tawarkan? Ingatlah, dunia hanya sementara. Sedangkan amanah hidup ini adalah jembatan menuju keabadian. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah merenungi betapa hidup ini adalah amanah. Amanah terhadap diri, terhadap sesama, terhadap alam semesta, dan pada akhirnya amanah untuk menjawab apa yang Tuhan inginkan dari kita. Semua itu bukanlah beban, melainkan jalan pulang yang penuh makna. Hidup ini singkat. Nafas yang kita hirup saat ini bisa saja menjadi yang terakhir. Waktu yang kita habiskan tidak pernah bisa kembali. Maka, jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa kesadaran. Jangan biarkan amanah yang begitu suci ternoda oleh kelalaian. Ingatlah, kita tidak membawa apa-apa saat lahir, dan kita tidak akan membawa apa-apa saat mati.
Yang kita bawa hanyalah bagaimana kita menjaga amanah, bagaimana kita memperlakukan diri, manusia, alam, dan bagaimana kita menjawab panggilan Allah. Itulah bekal sejati, itulah yang akan menjadi cahaya ketika dunia telah ditinggalkan. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah menjaga amanah hidupku? Apakah aku sudah menjadi hamba sebagaimana yang Allah inginkan? Ataukah aku masih tersesat dalam bayangan dunia, lupa pada tujuan awal penciptaan? Hari ini adalah waktu terbaik untuk kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, tidak peduli seberapa dalam kita jatuh, pintu Tuhan selalu terbuka. Dia tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya meminta kejujuran hati. Dan itulah amanah yang paling agung, hati yang kembali kepadanya. Saudaraku, jika engkau merasa tersentuh oleh renungan ini, tuliskan di kolom komentar. Aku siap menjaga amanah hidupku. Biarlah ini menjadi pengingat bersama, sebuah janji kecil di hadapan Allah bahwa kita ingin kembali menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah kita dipenuhi cahaya. Semoga setiap amanah yang kita emban menjadi jalan menuju ridha-Nya. Dan semoga saat tiba waktunya, kita pulang dengan hati yang damai, membawa amanah yang terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.